Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Seseorang yang hidup menjadi bagian di tanah Jawa sudah selayaknya melestarikan adat dan budaya adiluhung yang telah diwariskan oleh nenek moyang di masa lampau. Masyarakat Jawa dengan sejumlah produk kebudayaan yang terus berkembang melahirkan banyak hal baik berupa pengetahuan tentang kehidupan, hingga bagaimana memaknai dunia dan arti kehidupan. Sehingga pada akhirnya pengetahuan filosofis melebur menjadi bagian dari sistem kepercayaannya. Pemaknaan yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, salah satunya ialah hal yang berkaitan dengan proses lahirnya seseorang, di mana setiap manusia yang ada di muka bumi dipastikan mereka mempunyai 4 saudara yang lahir secara bersama lewat satu jalan dari rahim ibunya. Sehingga dengan ruh si jabang bayi, semua menjadi satu ruh yang di dalam kejawen disebut sedulur papat limo pancer. Ungkapan ini dimulai dari Kakang Kawah di hari-hari. Dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran jabang bayi yang tidak lepas dari 4 sosok penyertanya. Sosok tersebut dimaknai sebagai sedulur atau saudara kembar yang tidak kasat mata, yang menyertai kehidupan seseorang dari lahir hingga mati. Dan sedulur pertama yang dimaksud adalah Watman, yakni rasa cemas atau khawatir ketika seorang ibu hendak melahirkan anaknya. Watman adalah saudara tertua yang menyeratkan betapa utamanya sikap hormat sujud pada orang tua, khususnya ibu. Kasih sayang ibu ialah kekuatan yang akan mengiringi hidup seorang anak. Yang kedua, Wahman ialah kawah atau air ketuban. Fungsinya menjaga janin dalam kandungan agar tetap aman dari goncangan. Ketika melahirkan, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam. Namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan pelindung. Sementara yang ketiga adalah Rahman atau darah dalam persalinan, yang mana sebagai gambaran kehidupan, nyawa, dan semangat yang selalu ada sebagai saudara yang memberi kehidupan dan kesehatan jasmani. Untuk yang keempat disebut Ariman atau ari-ari, atau yang juga dikenal plasenta sebagai saluran makanan bagi janin. Ia merupakan saudara tak kasat mata yang mendorong seseorang untuk mencari nafkah dan memelihara kehidupan. Dan yang terakhir adalah pancer atau pusat, dimaknai juga sebagai ruh yang ada di dalam diri manusia, yang akan mengendalikan kesadaran diri agar tetap eleng dan waspada. Intinya, ketika jabang bayi lahir, tumbuh, dan dewasa, maka dia tidaklah sendiri. Keempat saudaranya Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman senantiasa menemani secara metafisik. Sedulur papat berperan sebagai potensi atau energi aktif, sedangkan pancer sebagai pengendali kesadaran. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga seseorang kembali lagi pada Sang Pencipta. Kiblat papat limo pancer menjadi salah satu dasar falsafah Jawa yang kemudian dikembangkan dengan berbagai pakem dalam sejumlah konteks kehidupan. Filosofi di atas berkaitan pula dengan papat kiblat, limo pancer yang merupakan suatu istilah Jawa.
Dalam bahasa Indonesia, papat kiblat yang berarti 4 arah mata angin, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Sedangkan 5 pancer, yaitu tengah. Hal di atas juga menjadi konsep pasaran atau aturan dalam hari Jawa, yaitu pasaran legi dari arah timur, paing di selatan, pon di arah barat, wage di utara, dan kliwon di tengah atau pusat. Sedulur papat juga menggambarkan elemen dasar dalam diri manusia, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Cipta artinya pikiran atau sumber dari segala logika ide, imajinasi, kreativitas, dan ambisi. Rasa berarti emosi atas peristiwa dan pengalaman hidup. Karsa artinya kehendak atau niat berupa motivasi dalam diri individu untuk melaksanakan keputusan yang direncanakan. Kemudian karya atau tindakan, yaitu aspek dalam diri individu yang menghasilkan wujud konkret, sehingga dapat dikenali dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Sampai sekarang, orang Kejawen masih memegang erat dengan istilah sedulur papat 5 pancer, yang selalu dianggap sebagai sisi mistis kebatinan. Dari prosesnya, yang pertama adalah air ketuban atau air kawah, yang dipercaya mempunyai sinar putih. Kemudian yang kedua adalah si jabang bayi. Yang ketiga, yaitu ari-ari yang mempunyai cahaya berwarna hijau. Ketiga zat itulah yang disebut kakang kawah adi ari-ari. Itu dikarenakan kakang atau air ketuban merupakan yang pertama kali keluar, sehingga disebut kakang. Lalu jabang bayi atau manusia yang lahir, yang kemudian disusul ari-ari. Karena lahir setelah sosok bayi, maka ari-ari disebut adi. Setelah ketiga zat tersebut, yang keempat adalah darah yang keluar bersamaan dengan sang bayi yang mempunyai sinar merah. Dan yang terakhir adalah puser, yang mempunyai sinar hitam. Semua dipisahkan dari tubuh si jabang bayi dengan cara memotong ari-ari di dekat pusar. Orang zaman dahulu memotongnya menggunakan kulit bambu yang tajam atau sembilu agar tidak terjadi infeksi. Pemisahan tersebut hendaknya menggunakan satu ritual, yaitu dengan cara air ketuban, darah, dan ari-ari dimasukkan ke dalam kandil kecil, yang di dalamnya diberi kembang 7 rupa, kain mori atau kerudung putih mulus, dan secarik kertas yang bertuliskan weton bayi tersebut. Setelah didoakan sang ayah dan juga dukun bayi, kandil tersebut dikuburkan di sekitaran rumah, diutamakan di teritis rumah. Sedangkan saat bayi pupak puser, maka puser yang tanggal itu ikut dipendam di atas kandil tersebut. Jadi, urutan sedulur papat 5 pancer adalah air ketuban, jabang bayi, ari-ari, darah, dan puser. Selain itu, manusia juga mempunyai sedulur tua, yaitu kehendak atau karsa sang ibu yang keluar lewat pori-pori kulit. Zat tersebut menjelma menjadi 2 zat kembar, yaitu ratu laki-laki dan ratu perempuan, yang kemudian disebut sedulur marmati. Sementara, semua makhluk gaib berwujud apapun yang lahir pada hari itu disebut sedulur lahir podo dino. Inilah yang disebut kodam pendamping yang akan selalu menyertai langkah sang bayi. Setelah mengenal semua, maka harus bisa memelihara para saudara gaib tersebut.
pandangan Jawa mempercayai bahwa sedulur papat itu akan selalu menjaga dan mendampingi seseorang ketika masih dalam kandungan. Ketika sudah terlahir ke dunia nyata, mereka menyebar ke 4 arah mata angin. Di sisi timur disebut Tirtanata yang mengendalikan nafsu kesenangan. Jika tidak ada pengendalian, maka nafsu itu akan menyesatkan. Di sisi utara ada Warudijaya yang mengendalikan nafsu amarah, di mana jika tidak dikendalikan maka sangat berbahaya bagi seseorang karena akan mengarahkan pada perilaku yang keji. Di sisi barat ada Sinotobrata. Di sini sudah mengerti nafsu baik dan buruk, sehingga disinilah manusia dituntun untuk bersujud pada Sang Pencipta demi mendapatkan nafsu yang benar-benar baik. Dan di sisi selatan adalah Purbangkara yang mengendalikan nafsu keimanan agar manusia selalu sabar dan berjiwa tenang. Sedangkan di tengah-tengah adalah diri sendiri. Dengan cara mengenali diri, maka seseorang akan mampu mencapai kesempurnaan hidup. Dan pencapaian itu diiringi para sedulur gaib yang memberi aura baik. Jadi intinya, sedulur papat lima pancar adalah diri sendiri yang mampu mengendalikan kepribadian untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan keyakinan itu, maka secara tidak langsung manusia akan menjadi sempurna sesuai tujuan hidupnya. Orang Jawa mempunyai cara tersendiri untuk memelihara sedulur-sedulur tersebut. Mereka selalu membuat sesajen di setiap weton sang jabang bayi. Sesajen itu berbentuk tumpeng dengan beberapa warna. Yang pertama adalah nasi putih dengan penyajiannya tanpa lauk. Ini untuk menghormati Tirtanata yang menggambarkan kakang kawah. Kemudian nasi cemeng adalah berupa nasi hitam yang merupakan nasi putih yang dicampur dengan jelaga. Ini untuk menghormati Warudijaya yang menggambarkan tali pusar. Lalu nasi merah, yakni nasi putih yang dicampur gula merah. Ini untuk menghormati sedulur di arah selatan, yaitu Purbangkara yang menggambarkan darah. Dan yang terakhir adalah nasi kuning, yakni nasi yang dicampur kunyit. Ini untuk menghormati Sinotobrata yang menggambarkan ari-ari. Orang Jawa percaya, dengan sesajen tersebut, maka seseorang akan selalu terlindungi hingga mencapai kesempurnaan batin dalam kehidupannya. Tapi seiring berkembangnya zaman, semua itu mulai ditinggalkan, hingga mereka terlupa akan sisi gaib yang menyertai. Manusia hanya percaya pada takdir dari Tuhan yang menciptakannya, padahal sedulur gaib itu juga ciptaan Tuhan, yang seharusnya kita paham dan bisa merawatnya. Ajaran tentang sedulur papat lima pancer ini dijelaskan pula oleh Sunan Kalijaga di dalam salah satu syairnya yang bernama Kidung Mermati. Dalam bahasa Jawa, kata kidung berarti syair atau lirik, dan mermati adalah singkatan dari samarmati, yang berarti seorang ibu yang mengandung anaknya dan ketika ingin melahirkan dalam keadaan samar akan kematian. Syair ini mengajarkan tentang falsafah Jawa, sangkan paraning dumadi, yang artinya asal-usul manusia dan tujuan hidup menjadi manusia. Di dalam ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga, yang dimaksud saudara empat yaitu saudara Alwamah, saudara Supiyah, saudara Amarah, saudara Mutmainah. Yang dimaksud kelima pancer adalah diri sendiri. Sedulur Alwamah adalah nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, syahwat, dan lain-lain. Sifat ini menjadi pertanda bahwasanya setiap manusia yang hidup membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber dalam kehidupan.
Karena di dalam tubuh manusia pasti mengandung zat tanah. Jika porsi nafsu ini pas, maka akan menjadikan tubuh sehat. Dan sebaliknya, jika tidak bisa mengendalikan, maka akan berakibat buruk. Kemudian sedulur amarah, yaitu sifat yang selalu mengajak, serta menginginkan hal yang berbau tidak baik. Nafsu ini jika tidak bisa mengendalikannya, akan berakibat mudah marah, serakah, sombong, dan lain-lain. Akan tetapi, jika mampu mengendalikannya, maka akan menjadikan berani mengungkapkan kebenaran atau nahi munkar. Dan sedulur mutmainah, yaitu sifat yang cenderung berkaitan dengan keinginan dalam berbuat kebaikan, mengajak ke dalam nafsu ketuhanan, serta menuntun hati dalam beribadah pada Tuhan. Akan tetapi, juga bisa menjadi buruk jika diumbar seperti mementingkan hablum minallah dan hablum minannas. Kelima, yakni pancer atau diri sendiri. Jika tidak dapat mengendalikan 4 saudara ini, maka akan menjadi manusia yang menjadi tingkatan insan kamil. Begitupun sebaliknya. Di dalam ajaran Islam percaya bahwa setan berjanji akan selalu menggoda manusia. Pada hakikatnya, yang setan goda adalah 4 saudara ini, atau hawa nafsu, dan bukan ruh, karena ruh manusia pada hakikatnya suci. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.